Shalom, selamat berjumpa kembali dengan saya dalam program Saat Teduh Sains Surabaya. Kita akan kembali bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Ibrani. Bagi rekan-rekan Shine yang ingin mendapatkan bahan renungan ini, bisa langsung saja ke Instagramnya Sains Surabaya di @shine_surabaya atau di Facebooknya Sains Surabaya, yaitu Shine spasi Surabaya. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, saya ajak kita untuk satu di dalam doa. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan bagi kami, sehingga hari ini kami kembali bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarkan apa yang kami renungkan ini bisa menjadi pedoman bagi kehidupan kami, menuntun kami untuk semakin hari dibaharui, mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami, dan kami berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan setiap hari. Tuhan, terima kasih Bapa, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman ini. Tuhan, berkati juga, pakai sebagai alat-Mu Tuhan, untuk Tuhan menyatakan isi hati Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema lebih rendah dari malaikat, yang terambil dari Ibrani pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saya ajak kita, mari kita buka Alkitab kita di dalam Ibrani pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-9, dan izinkan saya untuk membacakan firman Tuhan bagi kita semua. Keselamatan yang besar. Karena itu, harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Yesus seketika lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang, yang kita bicarakan ini. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas, katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang sedikit singkat lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada sesuatu pun yang ia kecualikan yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Ayat pokoknya itu dalam Ibrani pasal yang kedua ayat yang ke-9. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Saudaraku yang kekasih, ketika kita menjadi orang percaya, orang yang beriman kepada Kristus, dan kita menjadi seorang Kristen, pernahkah kita merenungkan sebagaimana kita menjadi orang percaya di dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita benar-benar hidup di dalam iman yang benar kepada Kristus? Sebagaimana kata Kristen itu adalah pengikut Kristus, yang dimana kita hidup sesuai dengan ajarannya, gaya hidupnya, kemudian menjalankan setiap perintahnya, dan juga memberitakan apa yang telah dia perintahkan kepada kita, kepada orang-orang. Bagaimanakah kita merenungkan hal itu di dalam kehidupan kita? Hari ini ketika kita merenungkan di dalam Ibrani pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat ke-9 ini, penulis Ibrani sementara memberikan nasihat kepada para pembacanya agar mereka mengerti bahwa iman mereka itu adalah iman yang diperoleh
yang didapatkan bukan dengan cara yang mudah dan gampang. Sebab untuk mendapatkan keselamatan yang kita imani, ada sebuah pengorbanan besar yang dilakukan oleh Allah sendiri, yaitu melalui anaknya yang tunggal, yaitu melalui Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Salah satu alasan dari penulisan surat ini adalah menegaskan tentang Yesus dan pernyataan Allah di dalam dirinya, sehingga orang-orang yang telah menerima keselamatan harus sungguh-sungguh menerima imannya ini dan menghidupi imannya dengan benar. Oleh karena itu, orang-orang percaya, kita harus memperhatikan firman Allah antara hubungan kita dengan Kristus dan pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita secara benar dalam hidup kita dari hari demi hari. Sebab kalau seandainya kita hidup dan kita lalai dan abai terhadap iman kita, maka kita akan bisa menjadi orang-orang yang terbawa dengan arus, sama seperti di ayat yang pertama ketika kita membaca. Dan itu bisa berakibat fatal bagi kita, sebab orang percaya yang karena kelalaiannya berkompromi dan akhirnya membiarkan kebenaran dan ajaran Injil luput dari perhatian kita, dan kita tergoda untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran, bertentangan dengan pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita, adalah bahaya. Sebab kita akan masuk di dalam arus yang membuat kita terbawa di dalam pengajaran-pengajaran yang keliru, ataupun masuk di dalam hawa nafsu yang iblis buat bagi kita, jerat bagi kita, sehingga kita bisa sampai kepada tempat yang berbeda di mana kita telah memulai dengan iman yang benar. Untuk itu, sama seperti penerima surat Ibrani ini, semua orang Kristen yang tergoda untuk mengabaikan firman Allah dengan cara masa bodoh, dengan cara lalai, dengan cara tidak lagi memperhatikan firman Tuhan dalam kehidupan kita melalui peringatan-peringatan yang diberikan kepada kita, kemudian kita mulai berhenti untuk bertekun di dalam perjuangan iman kita, perjuangan dalam merenungkan kebenaran firman Tuhan dan menerapkan itu dalam hidup kita, dan perjuangan-perjuangan kita untuk melawan dosa, maka secara perlahan-lahan kita akan hanyut sehingga kita dapat meninggalkan Yesus Kristus, meninggalkan iman kita dengan cara ketika kita mulai lalai terhadap iman kita sendiri. Untuk itulah surat ini dituliskan. Maksud dari sang penulis adalah kita harus menyadari bahwa keselamatan yang kita terima itu didapatkan dengan cara pengorbanan yang dilakukan oleh Allah sendiri. Yang mana kita baca kemarin di pasal 1 bahwa Yesus yang lebih tinggi daripada malaikat, untuk seketika dia dijadikan lebih rendah daripada malaikat untuk menjadi apa? Mengambil rupa sebagai seorang hamba dan mati di atas kayu salib. Artinya keselamatan yang kita terima, penebusan yang kita terima, bukanlah penebusan yang dilakukan dengan hal yang remeh-temeh, tetapi ada pengorbanan di sana, ada penderitaan di sana, ada maut yang dialami di sana, dan ketika dialaminya itu tidak tanggung-tanggung. Bukan manusia yang mengalaminya, tetapi Allah lah sendiri yang mengambil bagian untuk menanggung itu bagi kita. Oleh karena itu, sang penulis Ibrani mengajar kita untuk merenungkan secara mendalam kehidupan iman kita sebagai orang percaya ketika kita berada di tengah-tengah dunia ini, sehingga kita jangan lalai, sehingga kita jangan acuh tak acuh terhadap perjalanan iman kita dan terbuai dengan kenikmatan dunia, sehingga akhirnya kita terbawa arus dan membuat kita jauh daripada Tuhan. Ini adalah sebuah peringatan penting bagi kita ketika Rasul Paulus menuliskan bahwa Yesus seketika dibuat menjadi lebih rendah daripada malaikat. Ini berbicara tentang pengosongan diri dalam Filipi pasal yang kedua. Untuk itu saudaraku yang kekasih, mari perenungan firman Tuhan ini hari ini dalam Ibrani pasal yang kedua ini mengingatkan kita kembali untuk tidak mempermainkan iman kita, atau acuh tak acuh, atau lalai terhadap
iman kita sebagai orang percaya yang mana kita harus hidup di dalamnya. Ketika Yesus naik ke surga, dia memberikan perintah yang cukup jelas. Kita harus hidup dalam pemuridan. Kita harus menyampaikan kabar baik itu sampai kepada bangsa-bangsa. Kemudian kita harus mengajarkan mereka apa yang telah Yesus perintahkan kepada mereka. Dan itu sekali lagi tidak hanya berlaku kepada murid-murid saja, tetapi itu berlaku kepada kita yang adalah buah dari pemberitaan firman Tuhan dari yang dilakukan oleh para murid-murid turun-temurun sampai akhirnya kita menjadi orang Kristen, orang percaya. Untuk itu jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita acuh tak acuh terhadap iman kita dalam perjalanan iman kita sebagai orang percaya di dalam kehidupan kita saat ini. Untuk itu saudaraku yang kekasih, bersyukurlah untuk anugerah yang sangat besar ini. Karena semua yang dilakukannya, dia lakukan atas cinta atas kita. Dan karena begitu besar kasihnya kepada kita, dia tidak memandang keserupaannya dengan Allah itu sebagai hak yang harus dipertahankan. Tapi dia mengosongkan diri, dibuat lebih rendah seketika dari malaikat. Dan dia taat sampai mati di atas kayu salib. Untuk siapa? Untuk saya dan saudara. Untuk itu, mari kita sama-sama menjaga iman kita karena melihat Tuhan yang begitu besar mengasihi kita. Mari kita sama-sama satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk perenungan firman Tuhan hari ini. Kami kembali diingatkan bagaimana besarnya pengorbanan Tuhan bagi kami ketika Engkau seketika dijadikan lebih rendah daripada malaikat, sampai pada akhirnya Engkau mengosongkan diri, mengambil rupa sebagai seorang hamba dan taat sampai mati di atas kayu salib untuk menebus kami. Tuhan, ajar kami Tuhan melalui perenungan firman ini Tuhan untuk kembali berwaspada dalam perjalanan iman kami, untuk benar-benar hidup di dalam iman yang benar, merenungkan firman-Mu, menjadi orang-orang yang tidak acuh tak acuh, menjadi orang-orang yang tidak lalai terhadap iman kami Tuhan, sehingga kami benar-benar hidup dalam pengharapan yang besar, menyadari kematian Tuhan, kebangkitan Tuhan, penebusan Tuhan bagi kehidupan kami sebagai orang percaya Tuhan. Terima kasih Bapa, biarkan firman Tuhan hari ini menjadi firman yang menegur kami, mengingatkan kembali kami akan iman kami, sehingga kami benar-benar hidup di dalam iman yang benar kepada Tuhan, dengan menjaganya dan dengan hidup dengan benar sesuai dengan apa yang telah Tuhan perintahkan kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba mau berdoa secara khusus Tuhan bagi setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan renungan ini dimanapun kami berada. Kami percaya, hamba percaya Tuhan menjaga, melindungi kami walaupun kami berada di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami, dan ketika kami diizinkan untuk menghadapinya, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kami untuk kami bisa melewatinya Tuhan. Kami berdoa bagi rekan-rekan yang bekerja, jemaat Tuhan yang bekerja, Tuhan memberkati dalam pekerjaan mereka, yang berusaha, yang memiliki usaha, Tuhan memberkati usaha mereka. Dan Tuhan, yang anak-anak kami Tuhan yang dalam proses studi, Tuhan memberkati dalam masa pandemi ini Tuhan, PSBB ini, mereka tetap memiliki tanggung jawab yang besar dan mereka hidup di dalamnya, dan Tuhan memberikan hikmat bagi mereka untuk mereka bisa memilah mana yang benar, mana yang berkenan di hadapan Tuhan, sebagaimana mereka adalah orang-orang percaya yang berada di tengah-tengah dunia ini, khususnya di dalam bangku sekolah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami taruh semua pergumulan doa kami ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.